Nah, waktu itu saya pernah waktu si Vivinya lagi tidur, abang saya berdiri agak lama di depan pintu, kamar ya? depan kamarnya sambil menatap ke arah saya. Tegur kan, alasan dia cuma menutup pintu doang, katanya gitu. Nah itu dia, satu persatu teka-teki misteri udah mulai kebongkar nih. Tapi apa iya Siskanya, masa sih abang saya? Apakah ada pertanyaan seperti itu? Iya, ada gitu. Makanya saya, karena kebingungan saya kesini gitu kan. Oke, karena baik. Antara dua kan feeling saya, apa iya dan apa benar gitu kan. Ya, baik. Ya. Saya cukup mengerti. Ini kecurigaannya sih memang mengarah ke sana ya. Iya. Orang tuanya tidak tinggal di situ. Kemudian di rumahnya ada 4, pembantunya perempuan, kemudian abangnya si Siska dan Vivi. Iya. Rio ini punya pacar nggak? Belum pernah cerita. Tunggu, saya ngerasa si Rio-nya ini kan abangnya Siska. Belum pernah cerita, apakah dia pernah divorce belum ya? Masih bujang? Masih bujang. Ya. Selalu setiap kali saya ngomong, ini jebakan sebenarnya dari tadi 3 menit saya tanya terus. Setiap kali saya ngomongin Rio atau abangnya Siska, si Vivi selalu nunduk dan itu memberikan jawaban ke saya secara nggak langsung kalau abangnya adalah pelakunya. Setiap kali saya nanya Rio Siska, Rio Siska, kamu semakin tenggelam Vivi. Harusnya kalau kamu bukan hamil sama itu, kamu berani menatap dan ngobrolnya lebih lancar. Saya sudah jelaskan kalau saya cuma masuk angin, kecapean karena tugas saya kuliah dan kerja. Lalu dengan tespek? Saya nggak tahu, Kak. Nggak mungkin. Masa tiba-tiba dari kamar itu ada yang naro, nggak sengaja, kan rasanya nggak mungkin, atau bawa. Saya aja lupa kenapa itu tespek ada di kamar saya. Dan yang anehnya lagi, kenapa ada di kamar kamu? Iya, itu jadi pertanyaan juga. Berapa kali lagi sih, Kak, saya bilang? Saya nggak tahu. Kenapa sih kamu nggak mau jujur? Nanti lambat laun perut kamu nanti tambah membesar. Itu nggak... Ya, saya harus siap. Dan justru itu jawaban yang harus saya tahu. Jadi biar nggak berkecamuk di otak saya gitu loh, Mas Bayu. Iya sih. Vivi tapi langsung kelihatan gelisah loh. Iya, dari tadi aku udah bilang kita ngobrolin abangnya, maksudnya Rio, Siska, Rio
abang kakaknya. saya. Namanya Rio. Sebelah sini. Sebaiknya sih Rio dipisahkan. Di sini ya. Apa itu? Muntah-muntah. Muntah-muntah kayak orang hamil gitu kan. Nggak mungkin dong kita diem. Sedangkan orang tuanya sudah Nyerahin. menyerahkan ke kita. Jadi tanggung jawab. Iya, tanggung jawab kita. Berdua menunduk dan gak saling melihat. Artinya ada sesuatu yang disembunyikan di sini, si Abang Rio dan Vivi. Ketika dia berbicara, Vivi menunduk seperti itu, takut ketahuan. Saya makin lama semakin ditutupi, itu makin ketahuan loh. Saya bicara apa adanya, Mas. Nggak ada yang ditutupin saya itu. Saya diajak adik saya ke sini juga karena dia aja maksa. Saya nggak suka acara-acara kayak gini. Ini di publik sebetulnya kayak gini nih. Masalah intern kan ini. Iya, Saya nggak sebenarnya ini suka masalah sebetulnya. internal, ini masalah keluarga. Tapi ini kan Mbak Siska datang ke sini karena merasa Vivi ini kan tanggung jawab dia, dan ini kondisi seperti ini dicurigai hamil, dan tentu dia harus bertanggung jawab dan ingin mencari fakta sebenarnya seperti apa. Tapi memang dicurigai Vivi hamil, dan yang melakukan adalah Anda, Mas Rio, satu-satunya orang, satu-satunya laki-laki yang ada di rumah. Gimana tanggapannya? Ya yang mencurigai saya siapa? Ya Dari itu bisa semua- jadi sama pacarnya dia. Abang punya pacar gak dia?
Ya silakan tanya sama dia. Menurut Mas Rio, dia ada pacar? Ya selama yang saya tahu sih ya nggak pernah punya pacar. Maksudnya sepengetahuan mata saya nggak punya, tapi kan nggak tahu kita. Saya terlalu. Kasihan jabang bayinya yang dalam rahim. Dia harus kalau misalnya ada harus kasih vitamin, harus kasih asupan makanan, disiapkan nanti kelahirannya seperti apa. Kalau disembunyikan dan berlarut-larut, nanti keburu hamil besar, malu pasti keluarga. Dan Mas Rio mungkin kalau emang dia cuma jadi satu-satunya laki-laki di rumah, semua orang akan menuduh dia yang jadi pelakunya. Baiklah, tanpa basa-basi ya Pak. Silakan Roy. Pelakunya adalah Rio. Mas jangan sembarangan ngomong dong mas. Mas jangan asal ngomong. Ini jadi fitnah mas. Mas nggak tahu buktinya bisa saya tuntut loh mas. Silakan. Berarti Mas Jangan Rio bikin tambah suasana panas deh. Udah lah, Pi. Nggak, Biar jelas, kamu harus jujur, Pi. mendingan lebih jelas, Vi, coba ngakuin apakah benar hamil? Kalau Dan memang siapa abang pelakunya? saya yang udah ngambilin kamu, abang harus tanggung jawab sama kamu, Pi. Kamu juga ya ngaco kamu itu. Udah kamu juga ngabang. curiga-curiga sama saya ngapain sih? Bawa-bawa ke sini segala. Aku udah bilang enggak ya enggak. Ya buktinya si Vivi-nya setiap kali ditanya diam Ya aja. buktinya mana kamu? Kamu sebagai adik gitu sama saya. Bukannya kamu itu membelain saya. Udahlah, ngaku aja lah. Lindungi saya ngaku apanya? Udah bilang Vi. dari tadi di luar, aku nggak mau kesini, ngapain? Ini hubungan kakak beradik juga bisa hancur kalau kamu malah menyimpan. Sudah dong, Pi. Siapa yang sudah ngambilin kamu? Aku nggak hamil, Kak. Mau sampai kapan kamu nutupin itu? Berani dibawa ke dokter hari ini? Atau dokter kita panggil, kita undang? Itu Saya aja. rasa nggak Kamu perlu, percaya deh kamu itu. Itu omongan Roy aja tuh, ngaco itu tadi itu. Apa Berani? ngomong itu? Bikin tambah suasana kacau. Gimana, Vi? Boleh kita panggil dokter, menurut kamu perlu atau enggak? Nggak perlu, Kak, karena memang kenyataannya saya nggak hamil. Kalau nggak hamil, kenapa kamu takut untuk langsung diperiksa sama dokter? Karena saya rasa saya kecapean aja. Jadi nggak perlu. Oke, pertanyaan saya itu test pack punya kamu atau bukan? Bukan. Kenapa perlu waktu untuk menjawab bukan? Vi, ini semua kuncinya di kamu. Mau mengakui semuanya, mau membuktikan, karena lambat laun ini akan terungkap loh. Sudahlah, Pi, jujur aja, Pi. Siapa yang sudah ngambilin kamu, Pi? Karena nggak mungkin kalau anak itu lahir nggak ada bapaknya, Pi. Dan ini Mbak Siska udah baik sekali. Udah menerima kamu di rumah. Dia bertanggung jawab. Udah menerima kamu. Kalaupun Mbak hamil. Siskanya. Iya. Auranya juga bagus. Baik, ya. Melindungi gitu loh. Baik. Aku tuh kasihan sama kamu, Pi. Jangan sampai masa depan kamu hancur. Udah akuin aja, siapa yang udah ngambilin kamu, Pi? Nggak ada, Kak. Pi,
Apa kata orang tua kamu, Vi, nanti kalau ternyata kamu hamil tapi nggak ada bapaknya? Kamu tega orang tua kamu ngeliat dan kondisi anaknya seperti ini? Sudah jujur aja, Pi. Anak mana sih Mas yang tega melihat orang tuanya seperti itu? Oke, menurut kamu hamil atau enggak? Enggak. Yakin? Demi Kita cek bayi yang dokter ada ya. dalam perut kamu, tolong jujur, Vi. Oke, itu test pack punya kamu atau bukan? Saya tanya sekali lagi. Itu test pack bukan punya kamu? Biar semuanya clear, Vi. Nggak ada salahnya kok untuk ngaku. Semua orang pernah buat salah. Wajar kok, manusiawi. Tapi yang paling penting adalah menyadari kekeliruannya. Kalau keliruan itu ditutup, artinya kamu nggak menyadari itu salah dan merasa itu nggak perlu diperbaikin. Jangan malu dan jangan takut, udah sampai sini juga gitu. Iya. Kasihan. Aku aja. Gimana? Ini Roy, kayak kamu nggak bisa bohong sih. Iya, saya bisa membaca pikiran. Saya membaca pikiran satu-satu ya. Rio itu ketakutan. Siska deg-degan, tegang. Takut, deg-deg. Lalu Vivi kayak, gawat nih. Oke, mungkin kamu susah. Coba kamu pegang ini spidol, kamu tulis iya atau tidak kamu hamil. Ayo, kamu perempuan yang hebat, perempuan yang kuat kok, jujur. Jujur, Vi. Coba lihat posisi Bang Rio. Tidak hamil. Oke, ya udah kalau begitu. Oke, Mbak Siska, berarti emang sepupu Anda, saudara Anda nggak hamil. Berarti kecurigaannya tidak terbukti. Mas Rio lega sekali begitu saya ngomong barusan ya. Kelihatan ambil nafas dalam. Ceritain semua. Enggak sih, Mas. Oke. Vivi, saya bisa baca pikiran orang. Kamu berbohong. Tapi saya tahu alasannya kenapa berbohong. Saya tahu itu excuse, nggak apa-apa kok. Semua akan berjalan baik, apalagi ada Mbak Siska yang baik hati.